Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sulistianingsih dengan NIM H0218028. Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Pembelajaran Mind Mapping terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Majene. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan pada proposal penelitian ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Dan yang ketiga adalah metode penelitian. Langsung saja kita masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan suatu proses pelatihan dan pengajaran, terutama diperuntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pengembangan keterampilan-keterampilan. Pendidikan yang di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan yang dipelajari, baik pendidikan dasar sampai menengah atas, sangat banyak ilmu-ilmu yang dipelajari, salah satunya yaitu matematika. Matematika secara umum didefinisikan sebagai bidang ilmu yang mempelajari pola dari struktur, perubahan, dan ruang. Maka, secara informasi dapat juga disebut sebagai ilmu bilangan dan angka. Proses pembelajaran yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Majene menunjukkan bahwa matematika masih dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit oleh sebagian besar siswa. Mereka menganggap bahwa pelajaran matematika merupakan pelajaran yang sulit. Banyak hitung-hitungannya dan contoh yang diberikan dengan soal-soal yang telah diberikan sebelumnya itu berbeda. Siswa tersebut menganggap kurangnya kemampuan pemahaman konsep matematis dan kurangnya motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika, salah satunya disebabkan oleh faktor guru yang kurang optimal dalam melibatkan siswa pada kegiatan belajar, sehingga siswa menjadi pasif, yaitu hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Pemahaman konsep matematis merupakan suatu kemampuan penguasaan materi dan kemampuan siswa dalam memahami, menyerap, menguasai, hingga mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Menurut Aris Sohimin, 2004, mind mapping atau pemetaan pikiran adalah teknik pemanfaatan seluruh otak dengan menggunakan citra visual dan perasaan grafis lainnya untuk membentuk kesan. Motivasi belajar menurut Jamara 2008, motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang tersebut atau motivasi intrinsik, yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Hal ini dikarenakan di dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang disebut motivasi intrinsik, yaitu motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar dan sebagian peserta didik yang masih belum mencapai nilai KKM. Yang kedua, peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, pendidik kurang bervariasi dalam penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, pendidik belum menggunakan media pembelajaran mind mapping. Selanjutnya adalah batasan dan rumusan masalah. Dari identifikasi masalah, penulis membatasi permasalahan
yang dibatasi pada hasil belajar peserta didik dalam ranah kognitif melalui metode pembelajaran mind mapping. Dari batasan masalah, penulis dapat merumuskan masalah. Yang pertama, berapa besar pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis? Yang kedua, seberapa besar pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Majene? Dan yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Majene. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh metode pembelajaran mind mapping terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Majene. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kemampuan pemahaman konsep matematis terhadap motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Majene. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, yaitu yang pertama bagi dunia pendidikan, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam bidang psikologi kognitif, berupa faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Yang kedua, bagi guru. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru untuk mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang ketiga, bagi siswa. Manfaat penelitian ini adalah sebagai upaya peningkatan kualitas belajar dalam melakukan pembelajaran matematika bagi siswa. Yang keempat, bagi peneliti. Sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian lanjutan dan untuk menyelesaikan tanggung jawab atau tugas akhir semester yang diberikan oleh kampus untuk meneliti. Dan yang kelima adalah bagi peneliti lain, dapat digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk melakukan penelitian serupa. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, tinjauan pustaka. Langsung saja kita masuk pada bagian kajian pustaka. Di sini saya akan menjelaskan 6 poin penting. Yang pertama adalah metode pembelajaran mind mapping. Menggunakan metode mind mapping memfokuskan peserta didik agar tidak sulit menguasai pelajaran. Cekatan saat menemukan ide baru dengan pemahaman peserta didik yang telah dipelajari, memakai bahasa masing-masing dan menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua adalah kemampuan pemahaman konsep matematis. Menurut Kesumawati 2010, peserta didik dikatakan memahami konsep jika peserta didik mampu mendefinisikan konsep, mengidentifikasi dan memberi contoh atau bukan contoh dari konsep, mengembangkan kemampuan koneksi matematik antara berbagai ide, memahami bagaimana ide-ide matematika saling terkait satu sama lain sehingga terbangun pemahaman menyeluruh dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Selanjutnya adalah motivasi belajar. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin, movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar artinya dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pengembangan belajar. Selanjutnya yang keempat adalah hubungan metode pembelajaran mind mapping dengan kemampuan pemahaman konsep matematis. Terdapat pengaruh yang signifikan metode mind mapping terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. Alasan tersebut diperkuat dengan adanya hasil mind mapping yang dibuat secara individu yang menandakan bahwa cara bantu siswa untuk mengingat lebih mudah karena telah dipetakan. Yang kelima, hubungan metode pembelajaran mind mapping dengan motivasi belajar. Lestari 2014 berpendapat bahwa
Motivasi belajar yang perlu ditanamkan selama pembelajaran diantaranya dengan menumbuhkan dorongan yang kuat dan kebutuhan belajar, menumbuhkan perhatian dan minat terhadap matematika, melatih ketekunan dan keuletan dalam menghadapi kesulitan, serta menumbuhkan hasrat dan keinginan untuk berhasil. Ketika suatu sekolah baru pertama kali diterapkan metode belajar mind mapping, atau mungkin sudah diterapkan tapi masih sangat jarang digunakan, hal itu berarti motivasi siswa dalam belajar matematika menjadi lebih besar ketika metode mind mapping diterapkan. Yang keenam adalah hubungan metode pembelajaran mind mapping dengan kemampuan pemahaman konsep matematis dan motivasi belajar. Pengaruh metode mind mapping terhadap kemampuan pemahaman konsep matematis dan motivasi belajar siswa yaitu sangat baik untuk memetakan konsep-konsep matematika yang cenderung abstrak. Metode mind mapping memberikan semangat pada siswa dalam belajar karena alur pemikiran mereka dalam belajar cenderung terarah. Selanjutnya kita masuk pada bagian kerangka pikir. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, hasil belajar yang dicapai peserta didik berbeda-beda. Dalam pembelajaran matematika, masih rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik. Pada proses pembelajaran, memungkinkan peserta didik hanya menerima dan mendengarkan penjelasan dari pendidik saja, sehingga proses belajar masih berpusat pada pendidik. Saat pembelajaran pendidik masih mendominasi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang biasa dan belum bervariasi pada materi pelajaran yang berisi teori-teori. Selanjutnya, kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis dan desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Jenis eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah True Experimental Design dengan desain Post-Test Only Control Design. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada saat semester ganjil tahun 2022 yang diperkirakan akan memakan waktu selama 3 minggu lamanya. Dan lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Majene, Jalan Gatot Subroto nomor 47 Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Majene, yaitu sebanyak 7 kelas. Sampel penelitian ini yaitu kelas 8, kelas A, sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 34 siswa dan kelas 8B sebagai kelas kontrol yang berjumlah 35 siswa. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan probability sampling. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik cluster random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara berkelompok. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel menurut Sugiono tahun 2014 adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi. Hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya adalah prosedur penelitian, yaitu yang pertama tahap persiapan, tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, dan tahap yang ketiga adalah tahap pengolahan data. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah angket dan tes kemampuan dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Jadi, dalam penelitian ini, data yang perlu dianalisis adalah data berupa hasil tes belajar siswa tentang pemahaman konsep matematis, baik ketuntasan belajar individu ataupun ketuntasan belajar klasikal, serta tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.